Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsiati dengan NIM 1901020001. Saya dari kelas 4A1 akuntansi. Di sini saya bersama pelaku usaha dari Ayam Joper. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari namanya, terus nama usahanya, dan juga alamat dari usaha ini. Nama lengkap Prades Hermansa. Nama usaha ini Amahan Unggas Pam. Amahan Unggas Pam. Beralamat di Desa Sumber Asri, Kecamatan Sumber Barat. Bisa ceritakan sedikit nih asal mula dari usaha Ayam Joper ini? Ya, kalau cerita awalnya ya pertama kita suka dengan peliharaan unggas. Jadi awal mulanya dari ayam kampung tradisional kan. Jadi dengan perkembangan zaman, karena ayam kampung itu kuantitas sedikit, jadi kita mencari relasi teman dengan bagaimana ayam itu kuantitasnya lebih banyak ketika kita mau mengadakan pembesaran. Hanya bertemu dengan teman yang rupanya dia supplier ayam Joper. Kalau dahulu namanya Joper itu ayam kampung super. Jadi persilangan dari ayam kampung tradisional dengan ayam katanya ayam Eropa apa ayam Thailand. Nah itu jadi disilang, akhirnya keluarlah namanya ayam Joper yang memang pertumbuhannya bagus. Dan alhamdulillah kalau Joper itu ya awal mulanya dia dengan bibit kita kirim dari Jawa, mesin dari Jawa ayam Joper itu. Kalau sekarang masih kita usahakan untuk mengembang budidaya dengan petasan sendiri. Berarti awalnya itu mulai dari bibit dari Jawa. Bibitnya bibit kita mesan dari Jawa, silangan dari ayam kampung tradisional dengan ayam luar. Awalnya tuh bibit itu pas mulai usaha tuh bibitnya berapa awalnya? Awal mula itu kami merintis tahun 2018 awal, berarti sudah hampir 3 tahun ini. Itu coba ayam 100 ekor dulu, mesan 100 ekor dengan kapasitas kandang. Untuk lokasi umbarannya 12 kali 7 meter. Kalau gemboknya dia ukuran 100 itu ukuran 1,5 meter kali 3 meter. Awal mulai dari 100 ya alhamdulillah berkembang ke hari ya ada hitungan untuk hasilnya ya alhamdulillah sekarang dikembangkan untuk beberapa ratus ekor ayam sekarang. Nah, bisa dijelaskan sedikit tidak apa mengenai Ayam Joper? Terus misalnya seperti namanya itu kan Ayam Joper. Nah, itu termotivasi tadi kan dari itu apa tuh persilangannya. Nah, apa sih keunggulan dari Ayam Joper ini dibandingkan kayak ayam broiler atau ayam lainnya? Kalau keunggulan yang saya amati itu ayamnya lebih cepat pertumbuhannya gitu aja, lebih cepat pertumbuhannya. Yang jelas tertarik dengan ayam Joper. Sekarang sudah nggak lagi ayam Joper namanya, ada ayam ulu, ayam KUB, ayam pejantan. Cuman masyarakat sekarang tahunya pahamnya karena dulu awalnya Joper jadi semuanya sudah Joper. Yang jelas kalau kita ternak itu kuantitasnya lebih banyak gitu. Jadi kalau kita ayam tradisional untuk capai 200-300 per generasi itu sulit kan, karena harus berapa babon kan untuk dia capai tetap sama. Tapi kalau kita tertarik mau memelihara 100, 200, 300 bahkan lebih dari 500, kita tinggal mesen aja. Jadi ayam tuh bareng dia usianya. Nah, kalau tadi kan kelebihannya, nah sekarang kita beralih ke kelemahan. Nah, kelemahan Ayam Joper ini dibandingkan dengan ayam lain. Kelemahan ayam Joper sebenarnya sama juga dengan ayam tradisional. Yang jelas ayam ini kekuatannya ada di kekebalan tubuh imunnya. Artinya pada awalnya dulu pernah juga waktu fase yang kedua sekitar 300 ekor ayam Joper itu ya mati hampir sekitar 50%. Itu fatalnya karena tidak divaksin. Nah, belajar dari situ kekebalan tubuh ayam itu satu divaksin, kedua di perubahan cuaca. Nah sekarang sudah kita antisipasi ketika perubahan cuaca, kita sudah
memakai obat-obatan tradisional, bahkan obat-obat medis yang kita pakai supaya mencegah ayam itu tidak mudah penyakit gitu. Berarti ayam itu divaksin ya? Ya, divaksin. Jadwal vaksinannya itu atau kasih vitamin Ya, obat-obatannya itu ada jadwalnya nggak? jadwal vaksin itu ada dua. Yang pertama usia 0 sampai 7 hari, artinya 1 sampai 7 hari itu ada vaksin tetes mata, vaksin ND namanya. Jadi kita tetes ke mata. Jadi kalau sudah tetes ke mata masuk, maka lidahnya akan biru. Artinya kalau sudah masuk ke lidah, artinya sudah vaksin. Vaksin yang kedua usia 21 hari ke atas, dia vaksin minum. Vaksin minum. Jadi ada dua vaksin, 1 sampai 7 hari itu vaksin tetes mata, 21 hari ke atas itu vaksin minum. Itu biasanya berapa satu vaksin atau? Satu vaksin itu sesuai dosis sih Mbak harganya. Kalau seingat saya yang vaksin dosis 50 ekor itu lebih murah. Kalau yang vaksinnya sampai 500 ekor itu harganya 50.000 vaksinnya untuk 500 ekor ayam. Jadi tergantung jumlah ayamnya. Jadi ada yang harga 35, ada yang 45, ada yang 50, tergantung jumlah kualitas ayam. Di sini usahanya tuh khusus ayam joper atau ada unggas lain kayak jenis unggas lain? Yang prioritas utama ayam joper atau ayam KUB, ayam ulu. Ya selingannya ada apa namanya? Itu istilah kita mentok atau isik gitu aja. Itu tapi enggak di seperti ayam joper. Kalau ini untuk selingan aja yang iti itu kan mentok itu. Di sini kan jual ayam joper tuh. Nah itu untuk telurnya itu dijual juga. Untuk sementara telur karena kita ini belajar fase untuk menetaskan sendiri, membesarkan sendiri, ya ada di kandang nomor 3 itu telur nggak kita jual Mbak. Jadi begitu, jadi sudah prosesnya lama karena saya tuh memang menantikannya ayam joper, ayam ulu ini saya besarkan. Jadi dia nelur itu usia 7 bulan ke atas dan saya alhamdulillah sekarang sudah menyiapkan mesin tetas sendiri. Jadi telur yang ayam produksi sendiri itu ditetaskan sendiri sekarang. Alhamdulillah sudah hampir 4 fase ini belum ngirim dari Jawa, jadi tetas sendiri. Nah, kenapa sih memilih ayam joper ini untuk dijadikan usaha? Kenapa bukan ayam-ayam lain seperti ayam broiler? Karena minat konsumsi masyarakat kita ini untuk yang makan ayam konsumsi pecel lele kan, dan juga di masyarakat sudah banyak warung-warung pecel lele, warung itu. Jadi yang dikonsumsi itu ayam-ayam yang ayam gemoreng, ya artinya ayam yang mudah dikonsumsi usia 45 sampai 60 hari. Itu tadi, karena ayam joper atau ayam KUB, ayam ulu itu kuantitasnya lebih banyak. Jadi kalau bakul itu mau nyari ayam, kalau ayam di kampung tradisional mungkin dia sulit untuk sekali ngambil 50 ekor. Tapi kalau kita dengan ayam joper itu karena usianya bareng bisa. Kalau panen tuh sekali panen tuh biasanya dapat berapa ini ayam? Tergantung kualitas kita, bibit kita masuk. Nah, contoh misalkan saya Januari tadi masukkan 100 ekor ayam, artinya ayam itu panen 45 hari sampai 60 hari. Artinya ya kalau kematiannya 5%, artinya kalau dari 100 tinggal 95 ekor. Artinya 95 ekor itu yang kita jual sampai dia panen 60 hari. Bibitnya tuh ada jadwal pemasukannya enggak bibit itu? Kalau bibit itu tergantung yang order. Nah, tapi kalau saya di kandang ini saya jadwal. Jadi per 2 bulan sekali. Kalau kandang ada yang kosong saya pesan. Tapi kalau memang ayam itu masih banyak dan belum bisa keluar, ditahan dulu. Biasanya mesen sekali itu berapa ekor? Paling sedikit 3 box ya. 300 bibit. 300. Ya. Itu satu ekornya berapa bibit ini? Ini mainnya per box, Mbak. Kalau per box ini harga sekarang itu mencapai 950, 980. Terakhir kemarin beli yang ulu itu 1 juta per boxnya. Per Jadi boxnya 1 juta. 1 juta dengan jumlah 100 ekor. Jadi per ekornya 10.000. Per ekornya 10.000. Ya, paling Berarti mahal. satu box itu 100 ekor. 100 ekor, ada bonusnya 2, terkadang jadi 102 dengan harga 1 juta. Kalau ini tergantung juga, Mbak. Karena harganya nggak netap ya. Gantungannya juga jumlah peminatnya. Kalau ayam tuh banyak di Jawa, peminatnya kurang, ayam tuh agak turun harganya. Kemudian karena ayam ini naik pesawat, jadi tergantung ongkos juga.
Karena ayam ini kalau naik mobil, kalau ayam itu mungkin ledak tahan fisik. Jadi ayam ini ketika kita order, ngambilnya di bandara, ya, naik pesawat ayam. Jadi yang lebih mahal juga mungkin di ongkos pesawat itu juga. Terakhir pokoknya itu 1 juta kemarin beli ayam. Satu kali pengiriman gitu. Iya, untuk 1 boxnya. 1 box. Jadi kalau kita 3 box ya 3 juta kan. Kita beli dengan suppliernya itu. Itu di order di mana Pak? Ini bibitnya dapatnya. Order. Kalau yang terakhir itu Bogor itu. Oh, Suppliernya Bogor itu. Bogor PT Ulu Unggas Perkasa Farm juga. Ada Unggas Perkasa Farm, ada Putra Perkasa Farm itu. Ada Unggas Lestari Farm, ada itu. Yang kebanyakan di daerah Jawa. Berarti dapatnya itu di daerah Jawa. Heeh. Nah, kalau ayam ini kan dari bobot tubuhnya seperti kayak warna ininya itu bisa jelas, warna bulunya kayak cakarnya, di warna telurnya itu bisa dijelaskan enggak Pak ini spesifikasinya. Kalau ayam joper ini identik warnanya banyak warna putih dengan warna kayak ayam meras itu, ayam kuning. Tapi kalau ayam kampung tradisional kan banyak hitam ya kan. Kalau kakinya bersih kuning ya, beda dengan ayam kampung. Dan kalau telurnya itu lebih besar dibandingkan ayam telur kampung tradisional. Kalau ayam kampung tradisional kayak putih, kalau ini dia agak kuning-kuningan, cangkangnya itu seperti ayam ras. Tapi enggak, kalau ayam ras kan kayak coklatnya, ini agak kuning-kuning. Kalau tekstur daging ayam nih kalau sudah dimasak itu teksturnya gimana? Kalau tekstur, kalau menurut saya sama saja ayam itu, iya, mau ayam kampung. Yang jelas kalau yang beda ini, kalau ayam kampung tradisional dia kan nggak makan ayam ukur ya, dia makan jagung, jadi makan ala kadarnya baik, ya kan. Jadi ayamnya keras. Tapi kalau ayam kandang seperti ini, yang jelas dia agak lunak sedikit. Tapi kalau tekstur sama. Kalau di sini ada berapa kandang? Kandang. Yo. Kandang kita ada, untuk kandang besarnya ada 3, cuman di sekitar ada kandang untuk DOC itu ayam yang baru datang, Dewan Chicken ya, dia yang satu hari sampai dulu di kandang sini, dia itu dalam box. Setelah dia usia 1 bulan kita masuk ke kandang pembesaran. Nah untuk kandang 3 khusus kandang indukan, jadi kalau ada memang dari ayam gemoreng itu yang bagus ya kan, atau warna yang cerah, kemudian bobotnya lebih besar, maka itu kita pisahkan untuk bakal indukan di kandang 3. Berarti digolongkan dari usia. Iya, jadi dia itu kan dalam misalnya bisa 100 Mbak ya. Ada nanti ayam tuh yang memang dia kualitasnya bagus. Misalnya yang bongsor lah di pertumbuhannya ayamnya bagus. Jadi kita pisahkan untuk nanti bakal jadi indukan. Dalam satu kandang tuh berapa ekor ayam? Untuk dia tergantung ini Mbak, ukuran ayam, ukuran ya. Kalau untuk ayam pembesaran seperti ini saya ini ukuran, kalau kandang diameter luasnya 4 kali 10 meter, tapi saya seperti jadi 3, jadi 4 kali 3, ada yang 4 kali 2,5, ada yang 4 kali 2,5. Jadi untuk kapasitas ayam itu kalau ukuran 4 meter kali 3 meter itu 200 cukup. 200 ekor. Untuk 4 meter kali 2,5 meter, 200 sampai panen. Nah, masa bertahan ayam joper nih umurnya sampai umur berapa Pak? Bertahan sampai jual gitu maksudnya. Maksudnya bertahan umur ini, bertahan hidupnya. Oh. Ya kalau ayam itu tidak kena serang penyakit yang seperti indukan ini hampir 2 tahun ada aman gitu. 2 tahun. 2 tahun jadi ayam itu ya tadi ya, satu di perubahan cuaca. Kalau kita rajin vaksin tradisional dengan minum jahe atau bawang putih kan, insya Allah ayam sehat ya. Jadi pembelian bibitnya tadi itu 2 bulan sekali ya Pak? Ya, 2 bulan sekali. Jadi ketika panen misalkan yang ngambil 100 ini, kita sebelum jual habis kita sudah langsung order. Jadi begitu ayam terjual, ayam DOC yang baru kita pesan datang lagi, artinya berkontinu seperti itu. Ayam tuh bisa dipanen di umur berapa dan di bobot ini berapa kilogram? Oh ya, yang sudah saya terapkan ini, kalau dia pakannya full murni sentrat bahkan, atau ketika dia di atas 30 hari dicampur jagung, 45 hari itu sudah mulai
sortir, sudah bisa jual 45 hari. Kalau pakannya terjamin, nah, berarti pakan BR1 pakan yang komplit yang bagus itu 45 hari sampai 60 dengan bobot rata-rata 7 sampai 8 on. Karena untuk ayam gemoreng yang pecel lele itu bobot-bobotnya 7 sampai 8 on. Dia sesuai bobot juga. Ya bobot dia. Nah, karena ayam ini bukan kiloan belinya karena perekoran. Nah, perekor. Kalau pakannya ini apa Pak? Ya untuk pakan yang tadi kan saya sampaikan tadi, kalau pakan yang toko yang bagus itu yang sekelas komplit itu yang PR itu kan. BR. Ya PR. Kan sekarang harganya tinggi. Kadang kalau harganya tinggi ya pakai pakan yang sedang, pakai GF atau serat. GF. Ya GF 11 atau serat itu macam-macam di toko itu macam-macam dengan varian harga yang berbeda. Berarti ini dia tuh beda-beda makanannya tuh. Ya beda-beda. Yang jelas ayam ini bobotnya tergantung dengan pakan. Kalau pakannya bagus, full, terjamin vitaminnya. Kita pakai vitamin juga kan, ada vitamin usia dia DOC, ada usia penggemukan, beda-beda, ada yang vitacik, ada nebru kalau dia terserang atau susah makan atau cacingan, ada obatnya, ada obat cacingan, terapi dan sebagainya. Jadi pakannya nih berarti buatan pabrik Pak ya, bukan Ya, buatan sendiri. buatan pabrik. Pernah saya coba pakan fermentasi dedak itu kayak oplos dengan jagung difermentasi. Ya memang irit nonton dengan biaya pakan yang murah, tapi daya tahan ayam tuh agak-agak berkurang. Kemudian ini bobotnya agak lambat dia, karena dia banyak makan dedak kan. Jadi apa namanya pencernaannya itu kurang kuat. Tapi kan kalau dia makan pur yang dari pakan itu dengan jagung yang sudah diolah dengan bagus di mesin dengan PT, ya mungkin pengolahannya bagus. Nah kalau kita dedak itu kan mungkin agak seratnya kasar, mungkin itu mungkin agak menghambat di pertumbuhan. Berarti ini lebih bagus buatan pabrik Pak ya daripada buatan sendiri. Ya sebenarnya iya, karena kita itu kan kemarin pernah coba karena pakan tinggi kan, jadi kita buat pakan alternatif dengan fermentasi, campuran sayuran, bisa dia makan bertahan, cuman pertumbuhannya agak lambat. Untuk penetasan telur ini biasanya dalam beberapa hari Pak? Untuk proses penetasan ketika masuk itu 21 hari, sama seperti dengan ayam indukan yang ngeram sendiri. 20 hari itu sudah titik, 21 hari sudah netas. Di dalam 21 hari itu sudah netas. Sudah Ya? netas, sudah netas. Kalau pakannya tuh ada pembedaan enggak Pak? Misalnya kayak ini untuk anak ayam tuh yang pakannya tuh beda dengan kayak induknya. Oh, ada, cuman ini aja jenis butirannya aja, Mbak. Kalau pakan kecil dia pakai BR1, artinya kecil. BR1. Ketika dia sudah usia 1 bulan naik lagi jadi BR2 itu. BR2 tuh dari 1 bulan sampai indukan tuh sudah pakai induk. Itu tuh yang membedakan tuh teksturnya Pak ya, BR1 dengan Ya, dia kan butirannya. Kalau yang BR1 kecil-kecil dia, agak kerikil-kerikil. Tapi kalau yang BR2 dia semi pelet agak besar. Kalau dia BR2 kita kasih ke ayam kecil kan nggak mungkin kan, belum bisa kemakan kan. Jadi tergantung usia ayam. 1 ekor ayam joper tuh berapa harganya Pak? Jual? Yo. Oh, kalau jual untuk harga sekarang berkisar 30 sampai 33 ribu. 1 ekor tuh 30 sampai 35 ribu. Itu bobot yang 7 sampai 8 on. Kalau yang sudah 1 kilo sudah 40 ribu, ya tergantung bobot juga. Tergantung bobot. Jadi kalau untuk harga sekarang puasa ini 1 kilo sudah 40 ribu. Itu usianya kalau yang dari bisa jual tuh berapa ini? Kalau yang 7 sampai 8 tadi saya sampaikan sampai 45 sampai 60 hari itu sudah 8 on. Tapi kalau yang 1 kilo itu sudah mencapai 2 bulan setengah, sekitar 75 hari itu sudah sampai 1 kilo. Pendapatan Bapak sebulan dalam menjalankan usaha ini berapa Pak kira-kira? Kalau pendapatan itu tadi tergantung dengan kualitas harga jual ayam gitu. Jadi kalau masalah pendapatan saya ngitungnya per 100 saja. Jadi kalau 100 ekor itu kita modal ayam itu untuk sampai ke Lubuk Linggau itu 1 juta. Pakannya sampai panen itu sekitar 3,5. Itu kalau pakan full murni dan vitamin, biaya untuk pakan dan vitamin itu hampir 1.200.000. 1.200 dengan tambah kita modal ayam 1 juta. Jadi per 100-nya itu kita dapat income 800. Jadi kalau kita mau income-nya lebih, kita alihkannya kuantitas yang lebih banyak, 3 box, 4 box atau 5 box.
Berarti per bulan tuh 800. Nah, 800 untuk pendapatannya. per satu box per 100 ekor ayam. Per boxnya itu ini Iya, 800. 800.000. Biasanya itu kan ini berapa box itu tadi? Nah, kalau kita Dalam 2 sebulan. box berarti 3 kali 8, berarti sejuta 600. Kalau kita 3 box, ya alhamdulillah lumayan. Oh, berarti beda-beda per bulan itu boxnya. Benar. Berarti tergantung ayamnya, misalnya Iya. kayak lagi kosong berarti Iya. pesen banyak. Iya, benar. Pernah ada mengalami kerugian dalam usaha kayak lagi di masa-masa sulit kayak gitu? Pernah tahun kemarin yang pas masuk ini awal-awal pandemi ini, saya pelihara, target saya awal puasa sampai pertengahan itu panen 800 ekor. Tapi oleh karena corona jadi banyak yang isolasi mandiri, banyak lockdown, rumah makan banyak tutup, tidak boleh buka, ya kan. Kemudian orang mau konsumsi daging, ya kan, nggak bisa keluar, ya kan. Akhirnya saya nahan ayam. Ya ada juga kerugian karena sistem ayam ini Mbak, kalau sudah siap panen, kalau usia 60 hari ayam itu tidak keluar, pakannya terus nambah. Nanti kita harinya ya, kerugian di pakan. Ya. Kalau ayam itu pas waktunya panen, permintaan banyak, insya Allah lancar. Nah, yang membuat kerugian tadi, kalau ayam lah besar, siap panen, permintaan nggak ada, pakan terus. Jadi kita beli pakan, hanya income itu tadi untuk beli pakan. Berarti yang itu pendapatan tadi jadi fokusnya Untuk ke beli pakan lagi, tambahan lagi seperti itu. Berarti pandemi ini sangat berdampak Pak ya dengan Ya usaha ini. benar, pandemi ini sangat berdampak bagi pengusaha, baik itu warungan, ya kan. Karena permintaan ayam sangat menurun. Kalau di bulan Ramadan, cak mana Pak usahanya? Lancar apa tidak? Untuk fase-fase 10 hari pertama ini agak minat kurang ayamnya agak anu juga kayaknya, agak berkurang juga Mbak. Entah apa masa-masa kopi ini masih ini kan lanjut ini kan. Biasanya kalau hari-hari normal permintaan ayam langsung begitu ayam itu sudah masuk 7-8 on, kita telepon bakul datang, oke masuk negosiasi harga, berangkat ayam ke pasar. Ini ayam 300 usianya sudah 2 bulan setengah, masih sisa 50 lagi karena tadi faktor pandemi tadi baru ada telepon katanya mau sore nanti mau ceknya seperti itu. Untuk konsumennya ini ada konsumen tetap nggak? Kalau kita konsumen tetapnya bakul tuh lama. Jadi begitu ayam itu sudah masuk 7-8 on kita telepon bakul. Jadi kita relasi ke bakul. Bakul itu orang yang ngoper ke rumah makan, yang beli ke peternak, kemudian dia nyalurkan lagi ke tukang sembelih, ke rumah makan. Itu namanya bakul. Apa namanya kalau bahasa bakul apa bakul? Bakul tuh berarti Pembeli lah jadi. Ya pembeli lah, peternak anak pembeli lah ya, yang nampung ayam, kemudian dia dioper lagi kan. berarti dia tuh jualnya kayak nambah lagi cak itu. Misalkan dia ngambil tempat peternak seperti saya 33.000 atau 30 harga 78 on, mungkin dia ngoper sampai 35 atau 40 kan. Itu namanya bakul. Berarti konsumen itu langsung ke sini Pak Ya, ya, langsung bukan sini. kayak ada sistem ini antar. Enggak. Jadi begitu ayam sudah masuk ke sini konsumen tuh langsung ngambil. Ya tadi kan kalau dia masuk bobot sampai 30-40 ekor. Dia nyortir sendiri, pilih yang mana yang bisa masuk. Jadi sistemnya dia tuh pilih sendiri. Pilih sendiri. Jadi begitu ayam sudah masuk di ekor, dia masukkan, pilih mana yang masuk kan. Ikat. Tapi sistem penjualannya nih tidak pakai sistem penjualan online Pak ya? Tidak ada bakul. Kita pakai bakul langsung aja. Berarti bakul itu lah. Ya bakul datang ke pilih, ikatnya baru. Nah kalau untuk ini Pak, jadwal kan ayam ini pasti ada keluarnya kan dari kandang. Nah itu ada tidak jadwal keluar masuknya ayam dari kandang, misalnya kayak dari jam berapa ke jam berapa? Oh kalau gitu ayamnya tidak dikeluarin Mbak. Tetap di kandang karena kita sistem kandang kita ayam kandang umbaran tapi tertutup. Tapi kita jamin karena cahaya, ventilasi, udara masuk. Karena kita setiap kandang kita kasih seng plastik, itulah untuk penyinaran. Jadi ayam kita tidak dilepas bebas di kandang. Di sini ada sistem ini nggak Pak, kayak promosi jualannya maksudnya? Enggak ada. Ada. Kalau untuk konsumen tuh Bapak nih menggolongkan nggak, misalnya kayak menggolongkan dari tingkat ekonominya, misalnya konsumennya menargetkan konsumen tuh dari kalangan atas atau bawah, atau menargetkan dari golongan usianya? Tidak.
Pokoknya kalau yang datang sini maupun bakul ataupun untuk konsumen pribadi harganya sama Mbak, seperti itu. Jadi tidak ada beda-beda. Yang jelas kalau untuk ayam ini, kalau ayam kita ini yang sering banyak ambil itu bakul. Berarti sini untuk siapa saja. Kalau memang ada jiran tetangga yang ingin makan atau mau beli ayam, silakan datang, dia datang ambil sendiri seperti itu. Tidak kita beda-bedakan. Yang jelas harga sesuai sama. Kalau 7 sampai 8 on berkisar 30 sampai 30 juta. Kalau tenaga kerja Pak, ini ada berapa tenaga kerja nih? Untuk sementara ini saya sama dibantu ada tenaga satu. Nah, tambah untuk umpan pagi sama sore dan bersih satu orang. Berarti ada satu tenaga Ya, kerja. ada satu karyawan yang bantu untuk operasional ayam. Berarti untuk upah tenaga kerja tuh berapa kisaran nih Pak? Kalau upah ini kita pakai masih belum ini ya, belum tarif standar karena kita kerjanya bukan full di sini karena jadwalnya pagi itu jam 6:30 sampai jam 7 kita kan ngumpan aja. Nah siang saya pribadi, kemudian kalau sore nggak menjelang maghrib itu datang lagi, jadi cuma 2 kali shift gitu kan, jadi dia bisa kerja keluar. Saya kasih cuma 200 sebulan. Berarti sebulan 200. Karena kan kerjanya itu kan enggak full Ya ada time. full, cuman waktu setengah jam, jadi jam 6:30 pagi sampai jam 7 masih umpan makan, minum dan sebagainya, selesai jam 7 pulang dia kerja atau ngapain kan. Kemudian jam 3:30 atau jam 4 dia datang lagi ngumpan lagi sore, ngasih minum, sudah selesai gitu aja. Berarti tugasnya tuh ngumpan sama Iya. bersih-bersih. Ya bersih-bersih. Sekali-sekali seminggu sekali kami bersih, nyapu kandang seperti itu. Berarti jadwal pembersihannya nih seminggu sekali Pak ya? Seminggu sekali tergantung kan Mbak. Kalau keadaannya kotorannya agak bau apa namanya tuh amoniaknya tinggi, ini kan pakai skam merang padi gitu kan. Skam padi untuk Iya, kandang. untuk kandang. Jadi kalau amoniaknya tinggi, maka 3 hari ganti gitu. Paling lama seminggu lah Mbak. Di ini kan Musirawas, Kabupaten Musirawas. Nah, di Musirawas nih ada berapa penjual ini ayam joper ini? Oh, peternak ya maksudnya? Ya, peternaknya. Peternaknya ya ada yang setahu saya lumayan banyak juga ya yang usaha seperti ini. Teman saya juga kantor ada juga usaha ayam joper, ayam pejantan, ayam ubi yang dengan kapasitas seperti ini. Ada yang dia kena ayam joper, ayam ulu atau ayam kobe tapi dengan sistem tradisional. Ya, ini kita nonton di YouTube lah, jadi kayak kayak model gitu yang dibuat. Berarti nengok di YouTube Pak ya cara. Ya awalnya saya tertarik ya budidaya. budidaya, awalnya juga di YouTube ayam joper itu kan lihat-lihat, oh seperti ini ayam joper. Nah kalau untuk menghadapi pesaing itu bagaimana Pak? Yang pasti kan kata Bapak tadi kan banyak tuh pesaingnya. Nah itu cara menghadapinya itu bagaimana? Ya kita bersaing secara sehat. Artinya gini, ayam itu terjual laku di pasaran tergantung bobot ayam. Jadi kita bersaing gini aja. Mana cara misalkan gini, saya masukkan ayam Januari tanggal 1, teman saya masuk Januari juga tanggal 1. Nah persaingannya apa? Di pola pakan tadi. Kalau pola pakan, arti kalau kita pakai pakan yang bagus dengan modal yang ada, ayam kita lebih cepat pertumbuhannya lebih besar. Artinya ayam kita bisa cepat keluar terjual dibandingkan dengan ayam lain karena dia misalkan pakannya dengan campur dedak. Dia mencapai 2,5 bulan atau 3 bulan baru bisa keluar. Jadi persaingannya di situ aja, jadi pola pakan saja. Dan bakal juga dia tuh Mbak begitu dia seleksi ayam, lihat ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk bobot, gemuk, dia ambil. Walaupun ayam itu banyak tapi bobotnya belum masuk, tidak diambil. Jadi dia itu tidak tergantung ini ya Pak ya. Ngambil misalnya kayak datang tuh dia fokusnya ngambil 100 ayam itu enggak. Ya. Berarti dia tuh lihat dulu ayamnya. Kalau ayamnya bagus berarti Iya. dia ambil. Kalau dia ayam itu 100, yang bobotnya masuk 30, dia ambilnya 30. Karena kalau yang lain mungkin ya atau dia lambat makan atau dia pernah sakit, jadi pertumbuhannya lambat. Lain dengan ayam potong. Kalau ayam potong broiler itu kan usia misalkan 1 bulan panen, sebelumnya timbang semua. Good ya. Kali ini kan tidak main timbang, main ekoran.
Berarti jadi dalam persaingan nih Pak yo, ini apa tuh memanfaatkan pola makan ya Pak yo, Iya, bedaknya. ya gitu aja. Ada teman saya itu ya bareng masuknya, dia belum keluar, kita keluar. Tadi tergantung pola makan. Berarti tergantung kualitasnya Pak. Nah, yo. kualitas Semakin berkualitas ini Pakan. pakannya berarti Cepat. ayamnya juga semakin Cepat. berkualitas. Eh, Kira-kira apa baik Pak, kesulitan atau hambatannya kayak itu ancamannya dalam ini membudidayakan ayam? Ya, hambatan. Ya kalau yang saya khawatirkan itu kalau pergantian ini pancaroba itu aja. Hambatan karena kalau pancaroba itu Pancaroba, iya, pancaroba itu dari musim hujan ke musim panas, dari panas ke musim dingin, faktor cuaca. faktor cuaca itu musim. Itulah yang menyebabkan peternak-peternak itu sudah mulai ini khawatir. Karena ayam ini tidak bisa dingin, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mati lampu malam, nah itu khawatir dingin. Jadi ayam itu memang perlu penghangatan dengan lampu yang merah seperti itu. Jadi ayam itu enggak begitu malam ya sudah dia tidur mati lampu, enggak. Ayam itu harus tetap normal kayak kita lah, kasih lampu penerangan. Dia makan misalnya. Iya. Jadi kalau mati lampu atau hujan malam dingin, nah itu menyebabkan kekhawatiran para peternak ayam bisa sakit dingin. Itu aja. Berarti lampunya ini hidupnya ini 24 jam. Kalau dia 24 musim jam. ya, kalau dia musim dingin kayak ini lampu belum dimatikan tuh bahaya. Belum masih hidup. Kalau dia panas saya matikan. Yang jelas kalau malam sama seperti kita, mulai dari jam 5 sore sudah dihidupkan semua lampu. Nah, kalau tadi kan faktor yang menghambat, nah ada nggak faktor yang mendukung dalam usaha ini? Faktor mendukung yang pertama lahan, Mbak. Lahan. Ya kita beternak itu harus lihat lahannya, artinya tempat kering. Ayam tidak bisa dia kalau kita ternak unggas itu tempat becek karena itu timbul penyakit. Jadi lahannya harus tetap kering, walaupun bagaimanapun agak datarannya tinggi. Nah, sumber penyakit itu kalau lahannya lembab. Itu aja. Yang kedua, kalau pendukung, kalau kita mau aman ya mungkin kita kasih pagar dengan kayu bambu atau kayu. Yang penting jangan sampai ada ayam luar masuk atau orang luar masuk. Karena ayam kita ini kalau kapasitas banyak nggak bisa masuk ayam luar, Mbak. Mungkin kita nggak tahu kan ayam luar itu luar atau tidak kan. Kalau keamanan di sini gimana Pak? Kan terkadang kan ada yang kayak maling gitu. Alhamdulillah selama saya berdomisili di Sumber Asih ini aman, tidak ada hilang satupun ayam kan. Pernah ada ayam Bapak ini mengalami kayak terkena virus, penyakit? Pernah saya mengalami itu virus. Kurang lebih hampir 300 ekor lebih ya yang itu. Waktu itu saya masuk ayam 300, bibit yang baru datang 200, yang besar itu ada 100. Jadi generasi yang pas mau panen itu, Mbak. Jadi itu awalnya karena saya tidak tahu ilmu awalnya kan tidak divaksin. Jadi kalau tidak divaksin ayam itu begitu kena serang semuanya langsung kena semua. Tapi kalau divaksin ada kekebalan tubuhnya. Nah, itu kan. Jadi kalau sudah ada vaksin di dalam tubuh itu imunnya kuat, walaupun ada penyakit paling 1-2 yang kena, yang lain bisa atasi. Tapi kalau tidak divaksin semua langsung satu kandang bisa. Nanti vaksin ini sangat berperan penting Yo, Pak, ya, untuk vaksin kesehatan ayam joker ini. vaksin dan vitamin petani. Tapi kan kalau terkena virus tuh, nah kayak proses pengobatannya tuh gimana Pak? Kalau yang sudah saya alami ini, kalau sudah kena virus langsung nyerang, sulit dia tuh, Mbak. Dia ayam. Walaupun dia itu obati, prosesnya lama. Bahkan bisa nular yang lain. Jadi kalau sudah kena seperti penyakit BCLU, virus flu gitu, kadang muka bengkak, berak hijau, berak kapur, itu sulit. Walaupun sudah memang harus perlu kandang isolasi atau rumah sakit khusus untuk ayam-ayam yang sakit supaya atmosfernya itu tidak keluar ke ayam yang sehat. Itu kalau dan ada yang sakit Pak, itu ada yang sampai mati tidak ayam? Ada. Terkadang ayam itu bahkan yang pernah kejadian ini yang takut bahaya itu ayam sehat, tak tahu besok mati. Itu ada belum tahu penyakit apa dia, virus apa namanya. Ayam sehat makan waras dia gagah, besok pagi tahu mati. Ada yang seperti itu. Biaya pengobatannya tuh berapa kisarannya Pak? Biaya pengobatan murah, kita pakai obat-obat medis bisa, yang obat-obat seperti dari Medion itu ada yang satu bungkusnya cuma 3.000 yang untuk 5 gram kan.
Kalau yang ukuran 250 gram itu sekitar 35, dicampur di air minum. Sekarang ada yang bentuk pil gitu. Yang bentuk pil itu kayak dilarut ke dulu Pak ya. Kalau yang pil itu suka yang besar, yang gemoreng masukkan langsung satu Untuk induk kapsul gitu. untuk induk. Jadi yang gemoreng kalau dia besar masukkan langsung aja bisa. Nah, ada enggak Pak tips untuk teman-teman nih, macam mana cara membudidayakan ayam yang baik? Oh, kalau tipnya diawali dengan niat dulu, Mbak. Niat dengan suka dengan unggas. Kalau kita niat suka tertarik dengan unggas, insya Allah. Yang kedua dia udah ini apa namanya, udah alergi dengan kotoran. Memang dengan kalau alergi dengan kotoran tai ayam, bau, tidak bisa gitu. Karena kita tiap hari ya masuk ke kandang ayam kan. Ya kita tipsnya ya kalau memang kita jaga kesehatan ya dengan pakai masker, topi, baju panjang, batu lengkap dengan Peralatannya, Pak, ya. peralatan lah, ya. Yang jelas kalau untuk tipsnya ya ayam niat dulu Mbak. Kalau ada niat kita suka dengan ayam, tidak takut dengan sila yang kotor, tidak bau, kita aman-aman baik. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu kan. Berarti niat itu penting Pak ya, karena kan takutnya kayak kalau dapet niat itu cuma kayak Ya main-main. coba-coba, misalkan ini ada teman Coba, ya. teman dia awalnya nggak ada niat ke sini, ke saya kawan kantor lihat ini bisa seperti ini, ada tarik dia belum ada niat tapi kita motivasi tumbuh rasanya dia akhirnya bisa dia sukses juga. Tapi kalau memang nggak ada niat sama sekali dia coba tumbuh penyakit sekali sudah down, nggak lagi usaha. Jadi kalau niat tuh iya, kalau niat itu dia nggak putus asa, sekali gagal 100 coba lagi seperti itu. Nah Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, cak mana rencana atau strategi Bapak untuk usaha ayam Joper nih agar tetap berlanjut di masa yang akan datang atau untuk berlanjut di masa depan? Iya, kalau strategi saya relatif ya berjalan apa adanya aja. Yang penting memohon sama Allah usaha ini lancar, ya kan? Tidak ada hambatan. Yang jelas diberi kesehatan lah, baik kitanya, ayamnya kan. Sehingga kalau kita itu semuanya lancar, ayam sehat, kedepannya ya usaha itu mudah kan. Kemudian bakul-bakul yang datang itu banyak kan. Jadi setiap panen ya alhamdulillah langsung habis seperti itu aja. Nah teman-teman, baiklah itu saja si wawancara saya dengan Bapak selaku pelaku usaha dari ayam Joper. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.